Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan pada pagi hari ini mengutamakan komunikasi yang melahirkan solusi. Sekali lagi, mengutamakan komunikasi yang melahirkan solusi. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika komunikasi itu dilakukan, tentu kita tahu bahwa komunikasi itu dapat berjalan, dapat berlangsung ketika ada relasi, ada hubungan. Orang mau berkomunikasi dengan sesama, dia ada hubungan dulu, ada relasi dulu. Relasi itu terjalin, maka komunikasi jalan. Begitu juga sebaliknya. Komunikasi ada kalau ada relasi. Saudara-saudara yang terkasih, kita ada di zaman yang serba canggih. Kita berhadapan dengan teknologi-teknologi canggih yang hari ini komunikasi bisa berjalan jarak jauh, bisa kita lakukan. Kalau dulu, kalau kita jarak jauh, paling telegram, surat, telepon pun juga kita harus pergi di kantor telkom, baru kita bisa telepon. Soalnya semua orang punya telepon rumah. Tetapi saat ini, hari ini, semua orang sudah bisa membangun komunikasi, bahkan bukan hanya mendengar suara saja. Orang bisa video call. Namun saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi bahwa komunikasi yang sudah serba canggih, kita bisa berbicara dengan siapa saja di seberang lautan sana, bahkan di belahan negara lain, kita bisa berbicara dengan mereka. Baik melalui media sosial, potong chatting, kita telepon, dan seterusnya. Dan komunikasi itu bisa berjalan karena ada relasi. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa hari ini komunikasi itu jalan. Tetapi pertanyaan bagi kita, apakah relasi kita baik-baik saja? Banyak orang yang punya media sosial, potong bisa semua merasakan itu. Ada orang yang bilang, ini itu satu beta ketemu dia tadi di toko. Dia biasa komen beta punya foto, komen beta punya status. Tapi ketika potong berjumpa, dia biasa-biasa saja. Sepertinya akrab sekali. Apa saja yang saya muat, selalu dia akan komen. Tetapi ketika potong berjumpa, berpapasan, seperti tidak kenal. Saudara, ini yang saya bilang bahwa komunikasi kita jalan karena media sosial, karena sudah teknologi yang begitu canggih. Tetapi pertanyaannya adalah, relasi kita ini baik atau tidak? Orang bilang sok kenal, sok dekat melalui media sosial. Tetapi ketika potong berjumpa, seperti potong sonde berkenalan, potong sonde pernah ada komunikasi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, ternyata relasi dan komunikasi itu penting. Soalnya bisa relasi jalan sendiri. Kalau hanya relasi saja lalu tidak ada komunikasi, maka orang bilang, oh saya kenal dia, itu keluarga, tapi ketemu sudah jarang berkomunikasi, sehingga tidak ada lagi kontak batin. Begitu juga yang Otong bilang bahwa kita harus membangun komunikasi, tetapi komunikasi ini juga harus jalan kalau ada relasi. Kalau misalnya kau bohong dengan orang, kalau soalnya kenal, lalu kau omong yang so akrab sekali, padahal tidak kenal, tidak ada relasi, orang dari sana gila. Dia siapa? Kau bisa datang bohong dengan beta. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, relasi dan komunikasi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Dia harus berjalan beriringan. Dan ini sangat penting sekali. Komunikasi tanpa relasi
bagus. Begitu sebaliknya. Komunikasi dan relasi itu harus mendekatkan kita yang sudah berelasi. Komunikasi harus mendekatkan orang yang sudah berelasi. Tetapi hari ini, kalau melihat bahwa relasi kita memang mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat. Atau setiap hari intens beromong dengan orang yang jauh tetapi orang yang dekat, atau saling beromong. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu awal kenapa saya angkat tentang relasi dan komunikasi itu penting. Karena kita melihat kembali pada bacaan kita hari ini. Bacaan kita melihat bahwa peristiwa yang terjadi dalam keluarga si janda ini. Janda ini mengalami persoalan ekonomi. Bahkan juga terbelit dengan hutang ketika suaminya meninggalkan mereka. Mereka mengalami pasang surut dalam hal ekonomi. Bahkan dikatakan dalam bacaan bahwa orang-orang penagih hutang sudah datang menagih hutang mereka. Dan ternyata si janda ini, dia ingat bahwa dia punya relasi, dia punya hubungan yang baik dengan para nabi. Dalam hal ini Nabi Elisa. Karena memang suaminya ini mantan nabi. Maksudnya nabi bukan mantan ya. Maksudnya dia nabi tetapi karena dia meninggal. Dan janda ini dia pergi menjumpai Elisa dan dia membangun komunikasi itu. Karena apa? Karena ada relasi. Dia kasih tahu kepada Elisa bahwa engkau tahu bahwa hambamu itu dia sudah meninggalkan kami. Tetapi engkau juga tahu bahwa dia itu orang yang taat dan takut akan Tuhan. Tetapi sepeninggalannya dia, orang-orang penagih hutang sudah datang untuk mau mengambil anakku. Bapak mama saudara yang terkasih, tradisi orang Yahudi, kalau misalkan saya berhutang, lalu saya belum bisa membayar, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah saya harus membayar hutang saya atau menebus itu dengan tanah. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kalau sampai janda ini dia pergi menyampaikan kepada Elisa, itu berarti bahwa dia tidak punya warisan lagi, tidak punya harta lagi, dia tidak memiliki tanah lagi. Itu yang pertama, tradisi Yahudi bahwa harus menebus dengan tanah. Dan yang kedua, mereka harus, kalau misalnya tanah tidak ada, maka ada keluarga yang harus menebus hutang mereka. Tetapi kalau melihat bahwa dia sampai kepada Elisa dan mengatakan, mereka akan mengambil anak-anakku untuk menjadi budak. Saudara-saudara yang terkasih, itu berarti bahwa keluarga sekelilingnya tidak ada yang mau tahu lagi. Tidak ada yang mau menebus hutang daripada si janda ini. Dan yang ketiga, kalau memang tidak ada lagi keluarga yang bisa menebus, maka jalan yang terakhir adalah kalau engkau punya anak-anak itu akan diambil untuk menjadi budak. Tetapi saudara-saudara, janda ini dia tidak mau untuk kedua anaknya ini harus diambil untuk menjadi budak. Sehingga dia membangun komunikasi karena dia tahu bahwa punya relasi dengan Nabi Elisa. Dia pergi menyampaikan akan persoalannya kepada Nabi Elisa. Artinya dia sudah bilang bahwa di Betel sana ada apa-apa ya. Elisa tanya, padamu ada apa? Sebenarnya Elisa mau memberikan solusi bahwa kalau padamu ada tanahnya, kasih itu tanah sudah. Atau kamu punya keluarga yang bisa menebus. Atau anak-anak, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak mau anak-anaknya menjadi budak. Dan saudara yang terkasih, dalam bacaan mengatakan bahwa Elisa mengatakan, apa yang ada padamu? Maka perempuan ini, si janda ini mengatakan bahwa yang ada padaku, tidak ada apapun yang ada dalam rumahku kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Mama saudara yang terkasih, bayangkan bahwa
mungkin piring pun, kursi pun juga dia bisa untuk kasih, tapi kemungkinan ini penagihan yang sudah sekian kali, dan dia sudah memberikan semua hartanya yang berharga. Maka kemudian dia mengatakan kepada Elisa bahwa yang ada dalam rumahmu hanyalah sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara-saudara yang terkasih, Kotong bisa membayangkan bahwa kalau pada Kotong hanya ada minyak, minyak dalam buli-buli, ini minyak zaitun. Memang minyak zaitun itu harganya juga mahal. Tetapi minyak ini mau jual dengan berapa untuk menutup hutangnya? Apalagi setelah menutup hutangnya, lalu bagaimana dengan kehidupan mereka selanjutnya? Saudara-saudara, kalau itu yang ada pada kita, kita merasa bahwa ini minyak sampai berharga, tidak dapat menolong saya dan keluarga saya, tidak dapat menolong saya dan anak-anak saya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, dari relasi yang baik, dari komunikasi yang baik, lahirlah solusi. Nabi Elisa mengatakan, pergilah, siapkanlah bejana-bejanamu yang ada di rumah, lalu kemudian pergilah kepada tetangga-tetanggamu, mintalah bejana-bejana, kalau bisa jangan sedikit. Itu artinya bahwa dia harus jalan keliling di tetangga-tetangga, minta semua bejana-bejana yang ada di para tetangga untuk bawa ke rumahnya. Elisa bilang kalau bisa jangan sedikit. Saudara yang terkasih, itu solusi yang Nabi Elisa sampaikan. Lalu ketika dia sudah mengumpulkan bejana-bejana itu, dia kembali datang kepada Elisa. Sekarang ini bejana-bejana sudah ada, lalu apa yang harus kita lakukan? Nabi Elisa bilang, engkau dan anakmu pulanglah, masuklah dalam rumah, kuncilah rumah. Lalu minyak yang ada dalam buli-buli itu, tuangkan dalam setiap bejana-bejana yang kosong. Tuangkan sampai penuh. Satu bejana penuh, pindahkan ke bejana yang satu lagi yang kosong, sampai penuh dan seterusnya. Papa Mama, saudara-saudara yang terkasih, apakah ini solusi? Kalau misalkan itu datang kepada Kotong kasih tahu kepada, saya sampaikan kepada Bapak Martin, kita susah nih. Lalu Bapak Martin bilang, apa yang ada padamu? Hanya minyak saja. Minyak yang sedikit, lalu suruh kumpul ini bejana-bejana yang banyak ini. Pasti saya akan pulang dan saya mengatakan, saya tidak akan pakai solusi dari Bapak Martin. Itu solusi apa? Apakah itu jalan keluar? Namun saudara-saudara yang terkasih, janda ini dia melakukan itu dengan taat. Dia melakukan dengan setia. Dia mengikuti apa yang menjadi perintah Nabi Elisa. Dia dan anaknya masuk ke rumah, menguncinya, dan kemudian mengambil buli-buli yang berisi minyak dan menuangkan dalam setiap tempayan-tempayan sampai penuh. Bahkan dikatakan bahwa bejana sampai bejana itu habis, semua sudah terisi penuh, baru minyak itu berhenti mengalir. Itu artinya Bapak Mama, kalau sepanjang bejana kosong masih ada, minyak itu tidak akan pernah berhenti mengalir. Apa yang dapat kita refleksikan dari bacaan ini? Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi bahwa si janda ini bertindak berdasarkan solusi dari Elisa. Ada ketaatan yang dia lakukan. Saya mau bilang bahwa sebenarnya pertolongan ada dalam diri kita. Biasanya kalau Kotong mengalami susah, yang Kotong pikirkan adalah pertolongan yang datang dari luar. Jarang Kotong berpikir tentang pertolongan yang ada dari diri kita. Tetapi saudara-saudara, bacaan ini membuktikan bahwa hanya minyak yang ada dalam buli-buli yang sedikit itu. Tetapi Nabi Elisa mengatakan bahwa itu berharga. Engkau pulang dan lakukanlah apa yang menjadi perintah. Kekasih-kekasih Tuhan, saya mau katakan
kepada kita bahwa dalam diri kita selalu ada jalan keluar. Ada potensi-potensi dalam diri kita yang itu bisa mendatangkan pertolongan untuk diri kita sendiri. Tetapi bukan berarti bahwa kita juga terlepas dari pertolongan orang lain, terlepas dari solusi jalan keluar yang diberikan oleh orang lain. Tuhan mendatangkan pertolongan bisa dari orang lain, tetapi yang utama dari diri kita sendiri. Ada banyak potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita untuk bisa kita gali. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya pada potong ini ada banyak talenta yang luar biasa yang mungkin hari ini belum potong gali, yang mungkin hari ini belum potong temukan, tetapi Tuhan suka kasih itu. Mari saudara potong kenali potensi yang ada dalam potong diri, pertolongan-pertolongan yang ada datang dari potong rumah sendiri. Bahwa berkat Tuhan itu selalu Tuhan siapkan. Yang berikut Bapak Mama Saudara yang terkasih, berkat Tuhan tak akan pernah berhenti mengalir pada orang yang taat dan takut akan Tuhan. Saudara, keluarga ini, keluarga janda ini adalah keluarga yang takut Tuhan. Karena dalam bacaan yang pertama mengatakan bahwa suaminya adalah seorang nabi dan dia adalah orang yang taat dan takut akan Tuhan. Ketika buli-buli itu dituangkan di setiap tempayan yang kosong, minyak selalu mengalir. Ketika tempayan masih kosong, minyak selalu mengalir. Dan kemudian anaknya mengatakan, sudah tidak ada tempayan yang kosong lagi, maka berhentilah minyak itu mengalir. Kekasih-kekasih Tuhan, buli-buli dan minyak yang meleleh keluar itu menggambarkan tentang bencana Tuhan atau berkat Tuhan yang terus mengalir, tidak akan pernah berhenti asalkan ada tempayan-tempayan yang kosong, asalkan ada ruang hati yang selalu percaya tentang mujizat, tentang berkat-berkat Tuhan, dan ada selalu bencana hati yang mau bersyukur, yang mau percaya bahwa Tuhan selalu punya berkat dan berkat Tuhan itu tidak akan pernah berhenti mengalir. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kau punya bencana hati? Apakah sudah penuh kok? Kalau penuh berarti berkat Tuhan berhenti mengalir. Ataukah saat ini kosong? Dalam artian penuh ini kau isi dengan apa? Bencana hati kita ini diisi dengan apa? Apakah diisi dengan rasa kekhawatiran, diisi dengan kecemasan, diisi dengan rasa takut, diisi dengan rasa kebencian? Maka penuhlah segala sesuatu yang bukan bagian Tuhan. Dia sudah penuh, maka berkat Tuhan pun juga dia berhenti mengalir. Dia menjadi mandek seperti air lili yang tersumbat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minyak si janda sepertinya tidak berarti sama sekali. Kadang-kadang kita punya cara berpikir juga seperti itu. Kau merasa bahwa apa yang ada pada kau ini tidak berarti. Kadang-kadang kau merasa tidak percaya, kau kurang bersyukur tentang apa yang ada pada kita. Kau selalu berpikir tentang orang punya. Jarang kau berpikir tentang apa yang ada pada kau yang sudah Tuhan titipkan, yang sudah Tuhan anugerahkan, dan itu berkat. Kau selalu berpikir tentang orang punya. Wih, kok Yesus ada ini, ada itu, ada ini. Kau mana? Lebih baik itu keluarga. Tahu begitu, itu hari kalau bisa minta, beta lahir itu keluarga saya. Jangan lahir di keluarga yang miskin ini, yang tidak punya apa-apa. Kita kadang selalu berpikir
negatif tentang kotong punya diri, negatif tentang apa yang Tuhan titipkan dalam kotong punya hidup, dan selalu berpikir tentang orang lain punya. Maka terjadilah iri hati, terjadilah dendam, terjadilah amarah dan lain sebagainya, terjadilah relasi yang buruk antara kita dengan kita. Karena kotong kurang bersyukur. Sebenarnya ada banyak kekayaan yang Tuhan anugerahkan dalam kotong punya hidup. Pribadi lepas pribadi ada kekayaan yang Tuhan anugerahkan. Yang berikut Bapak Mama, Nabi Elisa bilang, pergilah ke rumahmu, ambil bejana-bejana kosong. Tetapi pun juga pergilah kepada tetangga-tetanggamu, minta bejana atau tempayan-tempayan yang kosong itu. Kekasih Tuhan dan janda ini mendapatkan dari para tetangga. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Kalau dia mendapatkan banyak tempayan dari para tetangga, itu berarti ada komunikasi jalan, relasi baik. Maka orang kasih. Kalau relasi komunikasi tidak baik, itu buruk, lebih minta dengan biar ada dua sama ada. Karena kotong berrelasi buruk, kotong baku marah, kotong sampai pernah bertegur sapa, padahal kotong punya hidup bertetangga ini, kiri kanan samping muka belakang. Orang bilang bahwa tetangga itu saudara terdekat. Kotong punya saudara-saudara sekandung, punya saudara-saudara yang sedara. Baik kalau orang hidup tinggal bersama-sama dengan kotong ada di itu lingkungan. Tapi kalau mereka jauh, maka terjadi apa-apa terhadap kita, yang datang duluan adalah tetangga. Sehingga dalam Amsal bilang, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan relasi kita dengan tetangga? Bagaimana komunikasi kita dengan tetangga? Apakah baik? Saudara-saudara yang terkasih, tetangga juga adalah bagian Allah yang Tuhan jadikan, artinya bahwa ada berkat, ada orang punya berkat yang itu ada di tetangga. Sadar atau tidak sadar, ada berkat yang Tuhan titipkan melalui tetangga. Tetapi pertanyaannya, kalau orang jaga itu tetangga kan mana dengan itu berkat? Kau tahu mau egois, orang bilang kau tanpa mau juga bisa. Kalau ada terlalu apa juga. Tetapi saudara-saudara, ada sesuatu yang orang sudah bisa lakukan dan itu Tuhan titipkan kepada tetangga. Maka hiduplah berrelasi dengan baik dengan tetangga. Kau mau pukul dada bahwa kau bisa, tetapi suatu saat kau akan naik ke buku bambu dan itu kau tidak bisa menolong diri sendiri. Hanya tetangga yang bisa datang, karena dia adalah saudara terdekat. Saudara-saudara yang terkasih, si janda menggali apa yang ada pada dia, tetapi juga ada yang berasal dari tetangga, yaitu penambahan tempayan yang banyak. Kalau hanya pakai dengan tempayan, saya itu minyak sedikit. Tetapi ada banyak tempayan-tempayan kosong yang dikasih tetangga. Lu pakai semua buat apa? Terserah pakai sudah. Itu berarti bahwa dia punya relasi dan komunikasi yang baik. Sekali lagi saudara, berrelasilah yang baik dengan tetangga, karena pada tetangga ada pertolongan yang Tuhan titipkan. Betul bahwa Tuhan titipkan berkat itu untuk kotong masing-masing, tetapi juga ada berkat lebih juga yang Tuhan taruh melalui tetangga. Mari hidup berbaik-baiklah dengan tetangga. Walaupun kotong merasa bahwa kok beda lebih dari dia, dia ada terlalu hebat apa? Kalau mau dibandingkan ekonomi finansial, beda lebih dari dia. Dia hidup biasa-biasa saja. Tapi jangan kau berpikir tentang berkat hanya uang besar.
Berkat itu hanya harta saja. Tetapi saudara, orang yang datang untuk menangis bersama-sama dengan kita itu juga berkat. Tegur sapa yang manis pun juga itu berkat, karena tentu Bapak akan bersuka cita. Kalau lihat tetangga berbuat muka asam, lalu yang ada potong caci maki di dalam hati, tidak akan menjadi berkat bagi kita. Maka penyakit akan menggerogoti kita. Karena apa? Cacian, makian, yang saya bilang, tempayan kosong, maka akan mengalir berkat Tuhan. Tetapi tempayan penuh dengan cacian, makian, penuh dengan dengki, amarah, apakah berkat Tuhan akan mengalir? Si janda ini membuktikan bahwa semua tempayan telah penuh, maka berhentilah minyak itu mengalir. Sampai kapan lagi engkau menyediakan tempayan bejana yang kosong, maka berkat itu akan kembali mengalir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka hari ini tentang mengutamakan komunikasi yang melahirkan solusi. Komunikasi bisa melahirkan solusi kalau relasi kita baik. Terimalah setiap solusi-solusi dari siapapun orang-orang terdekat. Anggaplah itu sebagai bagian berkat Tuhan yang Tuhan titipkan kepada tetangga, kepada orang lain untuk bertolong. Saudara yang terkasih, sebentar kita akan membaptiskan 10 orang anak yang dibawa oleh orang tua, keluarga. Sebagai orang tua kandung, papa dan mama, orang tua saksi, siapkanlah bejana hatimu, bejana-bejana yang kosong, untuk siapkan Tuhan mengalirkan berkat, kuasa, kekuatan untuk saudara sebagai orang tua, sebagai papa dan mama dapat mendidik anak-anak. Itu Tuhan bisa alirkan kalau ada tempayan yang kosong, bejana hati yang kosong yang Bapak sediakan, agar supaya ada otoritas Tuhan, kuasa Tuhan yang Dia mau alirkan itu, sehingga kita sebagai orang tua mampu mendidik, menjaga iman dan pertumbuhan rohani anak-anak secara baik dalam takut akan Tuhan, sehingga pada masa tua hidup orang tua damai sejahtera. Mereka menyenangkan hati orang tua, bukan membuat makan hati, bukan membuat sakit hati. Berkat Tuhan selalu mengalir. Sampai kapan bejana-bejana, tempayan-tempayan penuh, maka berkat itu dia berhenti mengalir. Dan kalau kita setia lagi, maka dia akan kembali mengalir. Saudara yang terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini dapat menjadi bagian berkat bagi kita. Biarlah minyak Tuhan, minyak surgawi, air firman Tuhan itu terus mengalir dan membereskan hidup saudara dan saya, supaya layak untuk menampung berkat-berkat Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita maupun yang Tuhan titipkan lewat tetangga-tetangga. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Selamat untuk semua orang tua baptis dan orang tua saksi yang membawa anak-anak ini untuk dibaptis hari ini.